Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kepolaran senyawa. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menganalisis kepolaran senyawa, kemudian dapat membedakan senyawa kovalen polar dan non polar. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama, gambar apakah itu? Ya, gambar tersebut merupakan bentuk molekul dari senyawa HCl. Gambar kedua, gambar apakah itu? Gambar tersebut merupakan bentuk molekul Cl2. Lalu, kenapa gambar kedua molekul tersebut berbeda? Terus, mengapa terbentuk senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar? Nah, ternyata kepolaran ikatan kovalen ditentukan oleh adanya perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom yang berikatan sehingga terbentuk kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif terjadi pada atom yang memiliki keelektronegatifan rendah, sedangkan kutub negatif terjadi pada atom yang memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi. Jadi, kepolaran ikatan dapat terjadi karena pasangan elektron yang digunakan bersama dalam ikatan kovalen lebih tertarik ke salah satu atom yang memiliki keelektronegatifan lebih tinggi. Jadi seolah-olah atom dengan keelektronegatifan rendah memberikan elektronnya pada atom yang keelektronegatifannya lebih tinggi. Nah, di sini Ibu sudah memberikan tabel unsur serta nilai keelektronegatifan ya, H, C, N, Cl, O, dan F. Apabila terdapat perbedaan keelektronegatifan cukup besar, berarti senyawa tersebut bersifat polar. Bentuk molekul HCl. Muatan elektron tersebar secara merata dan tidak terjadi polarisasi sehingga molekul Cl2 bersifat non-polar. Ya, berarti dia kan karena dia simetris, jadi dia non-polar. Cl sama Cl punya kutub yang sama. Sedangkan sampingnya HCl memiliki perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar antara atom H dan Cl, sehingga pasangan elektron berada lebih dekat dengan atom yang memiliki keelektronegatifan yang besar, yaitu Cl. Kemudian bentuk molekul senyawa dengan bentuk molekul simetris bersifat non-polar, sedangkan senyawa dengan bentuk molekul asimetris bersifat polar. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih senyawa polar dan senyawa non-polar. Sekarang kita akan membahas mengenai perbandingan sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen. Perbandingan sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen. Yang pertama yaitu sifatnya. Dia memiliki titik didih yang tinggi untuk senyawa ion, sedangkan senyawa kovalen rendah. Kemudian sifat yang kedua yaitu daya hantar listrik atau lelehan. Senyawa ion lebih mudah menghantarkan listrik, sedangkan senyawa kovalen tidak menghantarkan listrik. Yang ketiga, kelaratan dalam air atau pelarut polar. Senyawa ion umumnya larut, sedangkan senyawa kovalen umumnya dia tidak larut di dalam pelarut polar. Karena kita tahu ya, senyawa kovalen itu merupakan senyawa non-polar. Kemudian kelaratan dalam pelarut polar, kalau senyawa ion dia tidak bisa larut, tapi kalau senyawa kovalen umumnya larut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas semua ya anak-anak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.